Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
Ya Bapak Ibu, walaupun saat ini kita berada di tempat yang berbeda-beda, kita berada di tempat kita masing-masing, namun kita memiliki satu tujuan yang sama saat ini. Kita hendak memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Mari datang mendekat kepadanya. Mari masuk di dalam hadirat-Nya dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau masih memelihara kami sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati persekutuan yang erat bersama Engkau. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Betapa kami tahu Engkau begitu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini, mari lawat setiap kami. Roh Kudus Kau beracara di tempat kami masing-masing saat ini. Engkau menjamah setiap umat Tuhan yang datang dengan hati haus dan lapar, dengan hati yang penuh kerinduan, mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan kekuatan mereka kembali ya Bapa. Jamah rohnya, jamah jiwanya Tuhan, jamah hatinya Bapa. Biarkan terus berharap kepadamu, biarkan mereka terus boleh berharap kepadamu Tuhan. Dan nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan ya Bapa, nyatakan pribadi-Mu atas setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari imani pujian ini. Bangkitkan kepercayaanmu bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk memelihara engkau. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
Engkau Allahku yang baik. Sungguh Engkau Allahku yang setia. Engkau begitu mulia, Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih, Bapa. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu, Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu, Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikan. Kau pilih dan kasihi-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu, Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu
Jika aku melihat langitmu, muatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau adalah kota bentengku, kubu pertahanan, perisaiku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami, yang selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sungguh mulia. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Bapa. Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mempersembahkan seluruh pujian kami, penyembahan kami kepada Allah yang hidup. Tak henti-hentinya Tuhan, kami akan selalu bersyukur di dalam hadirat-Mu. Karena hidup kami adalah sebuah kehidupan yang selalu berada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang ada di dalam setiap langkah kehidupan ini. Kami sungguh-sungguh menikmati sebuah pemeliharaan dari Bapa yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mendekat kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan seluruh pujian dan penyembahan kami kepada Allah yang hidup, kepada Bapa yang kekal. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh punya rasa haus dan lapar akan isi hati-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu buat kami ya Allah, agar kami sebagai umat-Mu boleh hidup di dalam perjanjian-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu menolong kami, agar kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah pada saat kami bersama-sama duduk di dekat kaki Tuhan, berbicaralah, urapilah kami Tuhan, dalam kadar urapan yang sama, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Karena kami tahu firman-Mu hidup, hebat, dan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 49. Di dalam kitab Kejadian pasal 49, Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya,
memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindungi Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi gunung-gunung yang sejak dahulu kala, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, di dalam ibadah ini mari kita akan merenungkan sebuah tema firman Tuhan mengenai berkat Yusuf dalam perjanjian Tuhan. Ya, berkat Yusuf dalam perjanjian Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang saya bacakan barusan itu berbicara tentang doa berkat yang diucapkan oleh Yakub kepada ke-12 anaknya, dan salah satunya khususnya di dalam ayat 22 sampai 26 ini adalah doa berkat Yakub kepada Yusuf. Isi doa berkatnya menyatakan bahwa hidupnya Yusuf akan menghasilkan banyak buah. Bahkan dahan-dahannya itu akan naik mengatasi tembok. Menghasilkan buah, bahkan dahan-dahannya akan mengatasi tembok. Artinya Yusuf akan mengalami sebuah kehidupan yang berbuah dan terus berbuah. Tidak ada tembok yang bisa menjadi pembatas, tidak ada tembok yang bisa membatasi pertumbuhan dahan-dahan dan menghasilkan buah. Ia akan tetap bertumbuh dan Yusuf akan tetap berupaya bekerja keras sampai tembok-tembok yang ada di dalam kehidupannya bukan lagi penghalang, sehingga dahan-dahannya akan terus naik dan buahnya semakin lebat. Ada sebuah pernyataan begini, saudara-saudara. Jika Abraham sebagai bapak orang beriman adalah akar, maka Ishak itu adalah tunasnya. Dan Yakub adalah batangnya. Dari batang itu akan muncul cabang-cabang. Katakanlah ada 12 cabang, yaitu mengenai dan berkaitan dengan 12 anak Yakub. Dan ada salah satu cabang yang cabang-cabangnya akan terus menjulur, ya, terus bertumbuh dan buahnya semakin banyak. Dan inilah yang diucapkan oleh Yakub di dalam doa berkatnya, bahwa hal ini berbicara tentang Yusuf. Jadi saudara-saudara, waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hidupnya Yusuf itu persis seperti yang digambarkan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, dahsyat saudara. Mazmur pasal 1 ayat 3 ini menggambarkan persis seperti yang terjadi kepada Yusuf. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dikatakan di dalam Kejadian 22 tadi, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dalam terjemahan yang lain adalah dekat kepada sumber-sumber mata air. Sehingga kehidupan Yusuf bagaikan pohon
yang menghasilkan buah pada musimnya, bahkan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara, hidupnya Yusuf itu adalah sebuah kehidupan yang bagaikan cabang dan buahnya itu mengatasi tembok, saudara-saudara. Artinya bahwa kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, kehidupan Yusuf adalah merupakan sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Yaitu yang pertama, dia menjadi berkat di rumahnya Potifar. Karena Yusuf seorang yang disertai Tuhan, apa saja yang diperbuatnya di rumah Potifar menjadi diberkati. Bahkan Potifar, keluarganya, diberkati karena Yusuf. Kemudian Yusuf juga kehidupannya sungguh telah menjadi berkat ketika dia ada di dalam penjara. Hidupnya Yusuf juga menjadi berkat bagi Raja Firaun yang pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Dan Yusuf juga telah menjadi berkat di dalam kehidupan Firaun sebagai seorang raja, sehingga Firaun tahtanya semakin kokoh dan membawa sebuah kemajuan bagi bangsa Mesir, bagi negara Mesir. Hidup Yusuf juga menjadi berkat kepada Yakub dan anak-anaknya yang lain, yaitu saudara-saudaranya Yusuf. Ketika mereka harus meninggalkan Kanaan karena terjadi bencana kelaparan yang hebat, lalu Yusuf menjadi berkat bukan saja mencukupkan kebutuhan mereka secara makanan, tetapi pada waktu mereka harus pindah ke Mesir, maka Yusuf menyediakan sebuah tanah, sebuah tempat yang bernama Goshen, tempat yang luar biasa. Bahkan hidupnya Yusuf juga dia menjadi berkat setelah kematian ayahnya Yakub, kematian ayahnya yaitu Yakub. Yusuf tetap memelihara ke-11 saudaranya beserta dengan seluruh keturunannya, terjamin walaupun sedang terjadi bencana kelaparan, tetapi mereka tetap terpelihara oleh Tuhan melalui Yusuf. Nah, saudara-saudara, kehidupan Yusuf yang digambarkan bagaikan dahan yang naik mengatasi tembok, terus menjulur melampaui batas tembok-tembok yang ada dan menghasilkan buah yang banyak. Kehidupan yang seperti ini bukanlah sebuah kehidupan yang tenang, bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Ada kesulitan, ada tekanan, ada goncangan, ada badai. Oleh karena itu, di dalam kehidupan Yusuf dibutuhkan ketabahan, tetap tabah dalam segala keadaan. Dibutuhkan daya juang yang kuat, karena Yusuf tahu bahwa masa depannya sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Di masa depannya juga ada rencana Tuhan. Oleh karena itu Yusuf membutuhkan ketabahan, membutuhkan daya juang, tetapi yang paling penting di atas segalanya adalah dibutuhkan kekuatan supranatural. Katakan supranatural. Sekali lagi, supranatural. Artinya sebuah kekuatan yang bukan kekuatan manusia. Sebuah kekuatan yang bersifat ilahi. Nanti kita akan melihat di dalam uraian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yusuf bukan saja membutuhkan ketabahan, membutuhkan daya juang, membutuhkan ketenangan, membutuhkan ketentraman, tetapi Yusuf betul-betul membutuhkan sebuah kekuatan di luar kekuatan manusia yang ada. Kekuatan yang bersifat ilahi, kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat bahwa apa sih yang menjadikan hidup Yusuf itu seperti cabang yang naik ke atas tembok. Jadi walaupun Yusuf pernah dianiaya,
direbut jubahnya, kemudian disobek-sobek, lalu dilumuri darah sebagai satu berita yang akan disampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas dan buktinya adalah jubah yang terkoyak dan ada lumuran darah. Meskipun Yusuf pernah dijebloskan atau dilemparkan ke sumur yang kering. Kemudian walaupun Yusuf pernah dijual kepada para kafilah pada waktu itu sebagai budak belian. Kemudian dibeli oleh Potifar sebagai seorang budak. Kemudian bekerja di dalam kehidupan dan rumah tangga Potifar, saudara-saudara. Kita melihat di sana bahwa di dalam perjalanannya lagi Yusuf terlebih adalah ketika dia mendapatkan fitnahan dari istri Potifar sampai dia masuk ke dalam penjara. Tetapi kehidupan Yusuf adalah seperti cabang yang tidak pernah bisa dihentikan. Sebuah cabang yang terus menjulur, terus bertumbuh sampai menghasilkan buah sehingga kehidupannya itu betul-betul saya katakan tadi telah menjadi berkat. Baik ketika ada di rumah Potifar, baik ketika ada di dalam penjara, yaitu menolong juru minuman dan juru roti yang sedang bermimpi. Kemudian juga hidup Yusuf menjadi berkat di hadapan Firaun sampai Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. Bahkan Yusuf juga bisa menjadi seorang yang Tuhan tempatkan untuk membawa perubahan di dalam kehidupan Mesir sebagai sebuah bangsa. Nah, saudara-saudara, kehidupan Yusuf itu seperti cabang yang terus menjulur, naik, mengatasi tembok-tembok yang ada, yang mencoba menghalangi dan merintanginya. Ternyata, setinggi apapun tembok itu, cabang dari kehidupan Yusuf itu terus naik, dan mengatasi tembok. Saudara-saudara, sehingga memunculkan pertanyaan, apa yang menjadikan hidupnya Yusuf itu seperti cabang yang mengatasi tembok? Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah karena fokus hidupnya Yusuf atau pusat perhatian dalam kehidupannya Yusuf adalah Allah. Katakan fokus, pusat perhatian. Katakan lagi Allah. Ya. Jadi yang menjadi pusat perhatian Yusuf, yang menjadi fokus utama dalam kehidupan Yusuf adalah hanya Allah saja di atas segala perkara. Karena dia tahu bahwa hidupnya itu adalah seperti cabang yang harus menempel kepada dahan. Dan Yusuf tahu, saudara-saudara, di atas segalanya, tentunya Yusuf telah bertumbuh menjadi seorang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang memuji Allah, yang menyembah Allah, yang bersekutu dengan Allah Jehovah, seperti yang disembah oleh ayahnya, ataupun oleh Abraham dan Ishak. Nah, saudara-saudara, hal seperti itu membuat Yusuf menyadari bahwa hanya Allah saja yang harus menjadi pusat perhatiannya. Melebihi penderitaan, kesengsaraan, tekanan, badai yang terjadi dalam kehidupannya. Karena bagi Yusuf, Allah adalah sumber mata air yang tersedia dengan melimpah sampai kekal. Jadi iman dan pengharapan yang ada pada Yusuf itu bagaikan akar. Dan Yusuf telah mengambil keputusan, akarku yaitu imanku dan pengharapanku harus terus menjulur semakin lama semakin mendalam. Sampai mencapai sumber-sumber mata air yang tetap tersedia untuk selama-lamanya. Sehingga inilah yang membuat hidup Yusuf ketika dia berakar semakin mendalam kepada Allah sebagai sumber mata air yang tetap ada untuk selama-lamanya, membuat Yusuf bisa mengenal Allah yang kekal,
mengalami penyertaan Allah yang kekal, dan mengalami pertolongan Allah yang kekal. Hal ini terjadi dalam kehidupan Yusuf secara terus-menerus, saudara. Kenapa? Karena Allah yang kekal itu telah menjadi fokus utamanya dalam hidup Yusuf. Allah yang kekal juga telah menjadi sandaran dan andalan yang utama bagi Yusuf. Allah yang kekal juga telah menjadi keputusan seumur hidupnya bahwa Yusuf harus selalu ingat akan Tuhan. Harus selalu ingat terhadap Tuhan. Dan inilah yang membuat Yusuf tadi, saudara-saudara, bisa bertahan ketika ada penderitaan, ketika ada aniaya, ketika ada tekanan, ketika ada goncangan, ketika ada badai. Sehingga ketika Yusuf tahu bahwa dia menjadikan Allah sebagai fokus utama, pusat perhatian dalam hidupnya. Alkitab catat dan Alkitab menuliskan kepada kita. Baik saat ada di rumah Potifar, Tuhan menyertainya. Saat ada di dalam penjara, Tuhan menyertainya. Dan Alkitab tidak tuliskan. Begitu Yusuf dijebloskan ke sumur yang kering, Yusuf tidak histeris. Ketika dijual sebagai budak kepada kafilah oleh saudara-saudaranya, Yusuf juga tidak memberontak. Bahkan ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dia pun tidak mencari pembelaan. Bahkan ketika dia dilupakan oleh juru minuman yang pernah ditolongnya, Alkitab mengatakan juru minuman melupakannya. Orang bisa melupakan Yusuf, tetapi Yusuf tahu bahwa Tuhan selalu akan peduli kepadanya. Nah, saudara-saudara, semuanya itu terjadi karena Yusuf punya fokus utama dalam hidupnya. Yang menjadi pusat perhatian bukan masalah demi masalah, tetapi hanya Allah yang kekal. Nah, saudara-saudara, inilah yang membuat Yusuf menjadi seorang yang sangat mudah untuk berespon dengan baik atas segala peristiwa apapun yang terjadi padanya. Yusuf menjadi seorang yang berespon. Yusuf menjadi seorang yang lekas tanggap dengan pikiran yang positif. Yusuf menjadi lekas tanggap dalam cara berpikir, perspektif yang didasarkan bahwa Allah punya rencana untuk kehidupannya. Bahwa masa depannya di sana ada rencana Allah, sehingga seorang yang berespon dengan baik ini akan membuat Yusuf tidak mudah tenggelam dalam penderitaan, tidak mudah kalah oleh tekanan, tidak mudah terhempas oleh badai. Bahkan Yusuf juga tidak akan mudah menjadi tersakiti, kemudian tenggelam dalam kekecewaan, tenggelam dalam kepahitan atas peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, saudara-saudara. Yusuf tidak mudah menjadi seorang yang bereaksi. Seorang yang bereaksi akan menjadi seorang yang suka panik, gampang panik, tidak bisa menguasai diri untuk sesaat merenungkan dalam sebuah tuntunan tangan Tuhan bahwa kesulitan selalu ada tujuannya. Tekanan juga selalu ada proses dari Tuhan. Ujian demi ujian yang ada bagi seseorang yang bereaksi akan menganggap bahwa itu merupakan sebuah kesulitan yang hanya akan menyudutkan, menyatakan bahwa tidak mampu. Tetapi hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf ketika dia menjadikan Allah pusat perhatiannya. Ketika dia menjadikan Tuhan fokus hidupnya, akar iman dan pengharapannya terus menjulur kepada Allah sampai dia menemukan Allah, dia bergaul dengan Allah, dia mengalami Allah. Maka Yusuf bisa berespon dengan baik, dengan benar, dengan akurat seperti yang Tuhan inginkan, agar di dalam setiap peristiwa Yusuf tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Allah tidak pernah membiarkannya. Dan itulah yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Di dalam setiap momen Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah, saudara-saudara, ada beberapa catatan di dalam Alkitab.
Ya, ada beberapa catatan di dalam Alkitab yang menuliskan bahwa Yusuf itu selalu menyebut-nyebut nama Allah. Jadi ini memberikan sebuah gambaran bahwa benar kalau Yusuf itu adalah seorang yang menjadikan Allah pusat perhatiannya, fokus hidupnya, akar iman dan pengharapannya semakin menjulur, menemukan dan mengalami Allah yang kekal, menjadikan dia seorang yang mudah berespon daripada bereaksi. Seorang yang berespon bisa membangun dirinya, bisa memetik hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Tetapi seorang yang bereaksi selalu akan menganggap segala sesuatu memberikan tekanan dan menggoncangkannya. Nah, catatan yang pertama, ketika di rumah Potifar, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, Kejadian 39 ayat yang ke-9 menuliskan seperti ini. Atau di dalam ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Ini perhatikan yang terakhir. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf tidak mau berbuat dosa. Bukan karena masalah pekerjaan, bukan karena masalah penghasilan, tetapi karena faktor Allah yang dia sembah. Allah yang kekal, yang ada dalam hidupnya, yang menyertainya. Nah, saudara-saudara, saya menulis begini. Bagi Yusuf, lebih baik takut akan Tuhan daripada takut akan ancaman istri Potifar. Sekali lagi, bagi Yusuf, lebih baik dia takut akan Allah daripada takut akan ancaman istri Potifar. Kalau Yusuf menolak ajakan istri Potifar, istri Potifar pasti mengancam dan akan menjebloskannya ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tahu, sekalipun di dalam penjara, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan untuk sesaat apapun yang dia inginkan. Tetapi di penjara itu Tuhan tetap menyertai. Jadi itu yang pertama catatan di dalam Alkitab, bahwa Yusuf menyebut nama Allah. Dia lebih baik memilih tetap takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, menjaga kemuliaan Allah tetap ada di dalam dirinya. Yang kedua, saudara, di dalam pasal 40 ayat yang ke-8, ini dikatakan ketika Yusuf ada di dalam penjara, jawab mereka kepadanya, yaitu jawab juru minuman dan juru roti, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, perhatikan ini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Wow. Dengan penuh keberanian, saudara-saudara, Yusuf mengatakan, hanya Allah saja yang bisa mengartikan mimpi. Coba ceritakan mimpi itu kepadaku. Jadi di sini Yusuf sedang menyampaikan sebuah kebenaran kepada orang-orang yang sama-sama ada di dalam penjara. Bahwa Yusuf punya dasar keyakinan yang begitu kuat kalau Allah adalah penolongnya, kalau Allah adalah sumber jawaban dalam hidupnya. Nah, komitmen ini harus kita punya, ya saudara. Penderitaan apapun yang saudara alami, sakit penyakit apapun yang sedang saudara hadapi, tekanan apapun yang sedang saudara hadapi, maka biarlah seperti Yusuf, saudara-saudara. Kita bukan saja harus takut akan Tuhan, tetapi kita harus bertumbuh terus dalam sebuah keyakinan yang semakin kuat. Kalau Allah yang kita sembah, kalau Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah adalah penolong kita. Katakan penolong kita. Dan dia juga sumber jawaban dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, di dalam 41 ayat yang ke-16.
Latar belakang ayat ini adalah ketika Yusuf berdiri di hadapan Firaun yang bermimpi, tetapi mimpinya itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkannya. Sehingga Yusuf dipanggil dari dalam penjara. Ayat 16. Yusuf menyahut Firaun. Atau ayat yang 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Jadi Firaun tahu, Yusuf ini punya sesuatu yang nggak dipunyai orang lain. Hanya mendengar mimpi saja, Yusuf bisa memberikan artinya. Lalu ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara-saudara, di hadapan Firaun, Yusuf dengan penuh keberanian menyampaikan sebuah kebenaran bahwa yang layak ditonjolkan sebagai penolong, sebagai jawaban dalam kehidupannya adalah Allah, yaitu Jehovah, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, Yusuf di sini tidak menonjolkan dirinya. Biarlah saudara-saudara, poin ini juga mengingatkan kita untuk kita selalu menonjolkan Allah, untuk selalu menempatkan Allah di tempat yang tertinggi. Itulah fokus kita, itu pusat perhatian kita. Kalau Allah, Tuhan, Bapa di dalam Yesus Kristus itu adalah penolong dan juga sumber jawaban. Lalu yang satu lagi, saudara-saudara, yang terakhir di dalam pasal 50. Ini terjadi setelah kematian Yakub. Maka 11 saudaranya ada di dalam sebuah ketakutan, yaitu takut kalau Yusuf akan membalas dendam. Pasal 50 ayat 20 dan 21. Atau ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, berdasarkan ayat ini, Yusuf betul masih ingat tentang masa lalu. Bahwa saudara-saudaranya telah merancang sebuah kejahatan. Tetapi Yusuf telah menjadi pribadi yang tidak mudah, yang tidak mau dikuasai oleh pengalaman pahit di masa lalu. Alam bawah sadar kita tidak bisa terhapus tentang pengalaman-pengalaman di masa lalu. Tapi Yusuf, saudara, walaupun di masa lalu ada sakit, ada penderitaan, ada tekanan, ada goncangan. Tetapi Yusuf tidak mau hidup di dalam masa lalu yang membuat dia ada di dalam kepahitan. Kenapa? Karena bagi Yusuf, dia akan lebih percaya kepada Allah, Yehova, yang berkuasa mengubah segala perkara. Yaitu Allah mendatangkan kebaikan. Jadi biarlah kita akan selalu menyadari bahwa ada kebaikan Allah yang disimpan dan itu akan dinyatakan tepat pada waktunya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, inti dari bagian yang pertama mengenai fokus hidup Yusuf, pusat perhatian yang utama dalam hidup Yusuf adalah Allah. Maka biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan menjadikan Tuhan kita yang hidup, yang hebat dan dahsyat itu sebagai fokus utama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran dan andalan dalam kehidupan kita. Dan ambil keputusan yang terpenting, bahwa kita akan selalu ingat Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga
kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan merancang untuk menyatakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, apa yang menjadikan hidupnya Yusuf itu seperti cabang yang berhasil naik mengatasi tembok? Yang kedua adalah karena Tuhan selalu menyertai Yusuf dalam segala situasi dan kondisi apapun. Wow, luar biasa ini firman, saudara-saudara. Jadi rahasianya yang kedua adalah karena ada pribadi, yaitu Tuhan yang selalu menyertai dalam segala keadaan. Ingatlah saudara-saudara, sejak dari awal 2021 saya mengatakan bahwa musim yang kita masuki di 2021 adalah hidup dalam perjanjian. Perjanjian dalam aspek yang pertama, yaitu aspek kehidupan sehari-hari. Saya katakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Artinya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam segala situasi dan kondisi. Jadi saya mau katakan kepada saudara yang hari ini, yang sedang beribadah secara masing-masing di rumah, tapi saya percaya Tuhan hadir ketika saya ada di gereja, ketika saudara ada di rumah, atau bagi saudara yang ada di tempat-tempat lain, yang sedang beribadah, dan ketika nanti saudara juga yang mendengarkan rekaman khotbah ini, ketika saudara membangun keyakinan yang kuat, kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, ditambah dengan sebuah keyakinan, kalau Allah selalu ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah menelantarkan kita. Penyertaan Tuhan itu yang akan menjadikan kita tetap tabah, tetap kuat, tetap punya daya juang, sehingga apapun yang terjadi menimpa saudara, menekan saudara, sakit apapun yang ada pada tubuh saudara, hari ini dengan iman saudara akan mengatakan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjadi fokus hidupku, Tuhan yang menjadi sandaran dan andalan dalam hidupku, Tuhan yang akan selalu saya ingat dalam hidupku. Maka hari ini terimalah jamahan di atas tubuhmu, kesembuhan, pemulihan dalam hidupmu, kesulitan-kesulitan yang kau hadapi, Tuhan akan bukakan jalan keluar. Segala sesuatu yang tidak baik diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, saudara. Dan biarlah dua kebenaran firman Tuhan yang ada pada Yusuf, yaitu tentang fokus utama, tentang pusat perhatian yang paling utama di atas segalanya adalah Allah. Biarlah itu ada dalam kehidupan kita. Keyakinan yang semakin kuat tentang Tuhan yang menyertai, biarlah itu menjadi hidup di dalam hidup kita. Mari kita akan taruhkan kebenaran ini menjadi kebenaran yang tersimpan di dalam batin kita, saudara. Sehingga itu akan menghidupkan iman, menghidupkan pengharapan, juga membangkitkan keyakinan bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit yang bisa menekan kita, lalu membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi dua kebenaran ini akan membangkitkan iman dan pengharapan. Sehingga kita akan menjadi seperti dahan yang terus naik, mengatasi tembok-tembok, dan dari dahan itu menghasilkan buah. Dan inilah kesimpulan yang bisa sampaikan. Dengan menjadikan Tuhan fokus utama dalam hidup ini, bertumbuh semakin kuat dalam keyakinan kalau Tuhan selalu menyertai dan selalu bersama dengan kita. Yang pertama, itu akan membuat kita bisa mengalami kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, membuat kita selalu bisa mengalami tentang kehidupan yang selalu berkemenangan. Ingat, saudara-saudara, hidup dalam perjanjiannya. Saya menyampaikan di dalam aspek yang ketiga, aspek hidup berkemenangan. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam jalan penderitaan, jalan ketidakberdayaan, percayalah, saat ini juga Tuhan membawa saudara di jalan yang berkemenangan. Yang ketiga, hidup kita akan menjadi berkat bagi siapapun dan dimanapun. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan dari berkat Yusuf dalam perjanjian Tuhan mengingatkan dua hal. Jadikan Tuhan
terus sebagai pusat perhatian kita. Lalu biarlah kita selalu membangun keyakinan yang semakin kuat. Kalau Tuhan selalu Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Oh, kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa atas kebenaran firman-Mu. Bagaimana berkat Yusuf yang hidup dalam perjanjian Tuhan telah menjadikan dia bagaikan cabang yang terus bertumbuh, terus menjulur, bahkan naik mengatasi tembok-tembok yang ada dengan tetap menghasilkan buah. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman yang kami terima pada saat ini akan menjadikan kami selalu mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kami tidak akan menjadi kering, tetapi kami sungguh akan menikmati mata air yang ada di dalam diri kami menjadi aliran-aliran air hidup yang terus memancar sampai kekal. Karena kami menyembah Allah yang kekal. Kami disertai oleh Allah yang kekal. Pusat perhatian kami adalah Engkau Allah yang kekal. Pertolongan kami juga adalah Allah yang kekal. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami akan terus menjalani satu kehidupan yang berkesinambungan. Kami akan terus bertumbuh. Kami akan terus, Tuhan, mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan yang selalu nyata buat kehidupan kami. Kami percaya dan kami terima Tuhan. Kami selalu berkemenangan. Saudara-saudara yang sedang beribadah, dimanapun saudara berada. Kalau saudara sedang ada dalam penderitaan, saudara masih ada dalam ketidakberdayaan, saudara rindu keluar dari hal itu, taruhkan tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu dan katakan, Bapa, ini saya mau jadikan Engkau pusat perhatian saya. Engkau adalah sandaran saya, Engkau adalah andalan saya. Dan katakan juga, Tuhan yang menyertai, Engkau adalah kekuatanku. Engkau adalah pemulih, Engkau adalah Tuhan yang menjamah, dan Tuhan yang menyembuhkan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa, bahwa setiap tangan-tangan yang sedang diletakkan di dada mereka, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Bapa, penyerahan mereka, iman dan pengharapan mereka, akan turun saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan ilahi turun, ketentraman dan keterangan ilahi turun meliputi mereka. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Ora hakama sakane de merama syakarabalaba. Uriala takahma sekarabasanda de baraba. Biarlah Roh Kudus akan terus menghidupkan kebenaran firman-Mu ini ya Allah. Sehingga kehidupan setiap kami yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh menaruhkan dan menyimpan kebenaran ini di dalam batin. Sehingga kami sungguh-sungguh akan tetap menikmati kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kami akan menikmati hidup yang selalu berkemenangan. Dan kami tetap menjadi berkat dimanapun. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi firman rema yang tertanam di dalam batin kami. Menjadi sebuah benih ilahi yang terus menghidupkan iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita menutup dan mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita akan saksikan sebuah tayangan yang telah dipersiapkan oleh tim sekolah minggu, yaitu video yang melibatkan guru-guru dan juga anak-anak sekolah minggu di dalam memperingati Hari Anak. Dan saya berdoa biarlah kiranya guru-guru sekolah minggu tetap dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan menjadi lebih kreatif. Kemudian juga anak-anak akan tetap menjadi anak-anak yang menikmati pertolongan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik, mari kita akan simak bersama-sama video yang akan kita lihat pada saat ini.
Untuk Kalista dan Sierra, mungkin saat ini kamu belum mengerti apa itu bakat, apa itu talenta. Tapi apa yang kalian lakukan saat ini, apa yang kalian kerjakan saat ini, teruslah berlatih, teruslah lakukan. Karena suatu saat nanti, begitu kalian sudah dewasa, begitu kalian sudah besar, kalian akan melihat bagaimana baiknya Tuhan di hidup kalian, bagaimana baiknya Tuhan menyertai hidup kalian, dan menjadikan kalian bisa melakukan segala sesuatunya. Dan jangan lupa, apapun yang kalian lakukan, lakukanlah untuk melayani Tuhan dan sesama. Be happy, selalu menikmati semua yang kalian lakukan, terus rendah hati, dan terus belajar. Selamat Hari Anak Nasional untuk Kalista, Sierra, dan semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Anak untuk anak-anak sekolah minggu GSCA Kemenangan. Kalian adalah anak-anak yang istimewa. Tetap kembangkan talenta dan potensi yang Tuhan beri untuk kemuliaannya. Terkhusus untuk Victoria, terima kasih telah menjadi kebanggaan kami. Tetap berlatih dan kembangkan talenta dan potensi yang Tuhan beri untuk kemuliaannya. Untuk Elnathan, kami percaya kamu bisa menjadi anak yang lebih baik dan bisa mengembangkan talentamu, rajin belajar dan sayang kepada orang tua dan sayang kepada semuanya. Kami percaya kepada kamu bisa bernyanyi lebih baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Abigail, Sebastian, Sky, terus selalu maju dan selalu termotivasi untuk mengembangkan bakat yang kalian punya. Kami tahu kalian mempunyai bakat-bakat yang banyak. Kami percaya kalian akan mengembangkan bakat itu sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak ada paksaan atau apapun itu. Kami akan menyerahkan semua ke dalam tangan kalian. Kami percaya. Biarlah sekiranya kalian akan mengembangkan apa yang menjadi keinginan kalian dan terus maju, terus bahagia, terus bersuka cita, sukses dalam pelajaran, sukses dalam berteman, sukses dalam berkarya. Apapun yang menjadi keinginan kalian pasti akan Tuhan berkati. Tetaplah semangat, tetaplah menjadi berkat, tetaplah takut kepada Tuhan, tunduk kepada orang tuamu, selalu berserah pada Tuhan. Selamat Hari Anak buat Abigail, Sebastian, Sky, dan untuk anak-anak sekolah minggu yang lain. Terus berkarya dan terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai anak-anak semuanya. Apakah kalian tahu, kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berbakat, oleh karena Tuhan Yesus sudah memberi kalian paling sedikit 1 talenta setiap anak. Ayo cari tahu, ayo gali terus talentamu sampai kalian temukan dan pakai talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janganlah kalian takut dengan kesusahan, karena kesusahan adalah untuk mengasah talenta kalian. Jangan juga kalian takut dengan kegagalan, karena kegagalan adalah guru yang baik untuk melatih kalian meraih kesuksesan kelak. Ayo semangat kerjakan talentamu, berdoalah dan berusahalah kalian. Pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kenneth Eugene, terima kasih sudah menjadi anak yang mandiri, anak yang pintar, cerdas, dan mengasihi orang tua. Mama berpesan supaya kamu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Mama mau kamu menjadi anak yang mau mencoba hal-hal yang baru, tidak takut untuk melakukan hal yang baru yang baik, dan berani tampil untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu. Love you. Selamat siang semuanya. Untuk para jemaat GSCA Kemenangan, saya papinya Randy, dan saya memotivasi si Randy supaya Randy rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, dan rajin beri puji-pujian, dan
rajin main musik supaya dia dipakai sama Tuhan dan melayani Tuhan di gereja lokalnya dan selalu mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, dan juga dia bisa maju karena diajarkan dengan sekolah minggu. Dia bisa ayat firman Tuhan, bisa menghafal, bisa menyanyi puji-pujian. Semua itu berkat dukungan dari guru-guru sekolah minggu GSIA Kemenangan. Dan terima kasih untuk guru-guru yang telah mendidik Randy selama ini di sekolah minggu GSIA Kemenangan. Buat Tania, selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak. Semoga jadi anak yang pintar, jangan nakal, anak yang berbakti, anak yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan nakal lagi ya. Belajarnya yang semangat ya. Oke. Selamat Hari Anak. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah menikmati tayangan tadi mengenai kegiatan anak-anak yang berkaitan dengan Hari Nasional Anak di Indonesia. Saudara-saudara, saya ingatkan minggu depan kita akan berada di minggu pertama bulan Agustus, dan berarti kita akan memasuki perjamuan kudus. Saudara-saudara, siapkan unsur-unsur perjamuan kudus sehingga pada harinya kita akan bisa bersama-sama menikmati berkat dari Tuhan dan kita semakin mengalami makna kematian Kristus buat kehidupan kita. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Berkatilah guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu juga, mereka semua tetap sehat, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan biarlah mereka terus bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini, dan seminggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan kuasa darah anak domba Allah selalu melingkupi kami. Para malaikat-Mu selalu menyertai di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga di dalam aktivitas apapun, dan ketika kami berinteraksi, saat kami keluar dari rumah dengan siapapun dan dimanapun, kami percaya ada perlindungan tangan Tuhan. Ini hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu. Baiklah, mari saudara-saudara, angkatlah tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dan persekutuan oleh Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang kekal, Allah yang menjadi fokus hidup kita, Allah yang menjadi sandaran dan andalan dalam hidup kita adalah Allah yang kekal. Allah yang selalu akan menuntun langkah-langkah hidup kita, dan Dia akan melimpahi kehidupan kita dengan ketenangan dan ketentraman dalam segala situasi dan kondisi. Apapun yang kau butuhkan selalu akan dicukupkan oleh Bapa. Apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan akan diberkati Bapa, sehingga di dalam kehidupanmu engkau akan berlimpah dengan kebaikan demi kebaikan, dan hidup kita akan dijadikan berkat oleh Bapa. Seluruh berkat ilahi ini tercurah menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan
hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku.